Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Michelle Friday 2 ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Iklan Digital Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Generasi Z di Daerah Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Nasya Safira dengan NIM akhir 136 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Radifa Adelia Putri Bakhori dengan NIM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuntari Widyaning Tias dengan NIM akhir 153. Perkenalkan, nama saya Iwa Devina Maharani dengan NIM akhir 096. Saya lanjut. Langsung bab satu. Bab satu, latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi cara orang mengakses layanan dan produk secara efisien. Hal ini memicu pertumbuhan e-commerce, menciptakan pasar virtual yang ekonomis dan efektif. Pengguna e-commerce di Indonesia terus meningkat, diperkirakan mencapai 58,63 juta pada tahun 2023 dan 99,1 juta pada tahun 2029 nanti, terutama generasi Z. E-commerce memungkinkan belanja secara virtual yang efisien dan efektif. Semakin banyak perusahaan e-commerce muncul di Indonesia, e-commerce memungkinkan transaksi elektronik tanpa perlu meninggalkan rumah. Generasi Z yang aktif secara digital perlu bijak dalam memilih produk di pasar online. Penelitian dilakukan untuk melihat dampak iklan digital terhadap keputusan pembelian produk generasi Z di Yogyakarta, karena kecintaan mereka terhadap internet cukup signifikan. Slide selanjutnya. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah iklan digital memengaruhi terhadap keputusan pembelian di kalangan generasi Z? Rumusan masalah yang kedua, apakah estetika dalam iklan digital berpengaruh terhadap keputusan pembelian di kalangan generasi Z? Yang terakhir, apakah iklan digital memengaruhi pembelian karena kebutuhan atau hanya karena keinginan di kalangan generasi Z? Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah bagi pemerintah. Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk mengatasi dampak iklan digital terhadap masyarakat, khususnya generasi Z. Lalu, untuk masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memikirkan kepentingan dan kegunaan pembelian suatu produk agar tidak menimbulkan sikap konsumerisme. Lalu, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pembelajaran mengenai dampak iklan digital dan sikap yang harus diambil. Lalu, slide selanjutnya. Bab yang kedua, kajian pustaka. Pengertian iklan digital. Iklan digital adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan atau merek untuk mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital atau internet dengan tujuan mencapai audiens secara efisien dan luas. Lalu perkembangan iklan digital. Industri periklanan mengalami evolusi 6 tahap sejak abad ke-19. Fokus pada efektivitas dan kreativitas, media cetak seperti surat kabar dan media sosial juga memainkan peran penting dalam strategi periklanan saat ini. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian melibatkan tindakan langsung dalam memperoleh produk atau jasa dari penjual. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat dua faktor yang mempengaruhi niat beli dan keputusan. Sunyoto menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen membentuk preferensi merek. Pelanggan dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum membeli, konsumen biasanya melalui proses pengambilan keputusan. Hal ini merupakan perilaku konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa. Dengan informasi produk dan melakukan evaluasi, keputusan pembelian bisa dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor budaya, kedua faktor sosial, yang ketiga peran dan status sosial, keempat faktor pribadi, dan yang terakhir faktor psikologis.
Selanjutnya, indikator keputusan pembelian. Indikator keputusan pembelian menurut Kotler 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas produk sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih di antara pilihan yang tersedia, yang didasarkan pada kualitas, mutu, harga, dan kebutuhan. Yang kedua, kebiasaan pembelian produk juga berpengaruh, karena konsumen lebih memilih produk yang sudah familiar. Yang ketiga, konsumen yang puas akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain untuk menunjukkan kualitasnya. Lanjut. Selanjutnya, generasi Z. Generasi Z yang juga dikenal sebagai generasi internet tumbuh di era digital. Mereka adalah ahli dalam penggunaan teknologi dan mampu melakukan multitasking. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan generasi Z berkembang seiring dengan digitalisasi, memberi mereka akses cepat terhadap informasi, kecerdasan teknologi, dan kreativitas tinggi. Mereka juga terampil dalam informasi dan teknologi yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Kehadiran generasi Z menantang sektor media, massa, dan industri lain untuk mengikuti perkembangan internet dan memperbarui strategi pemasaran mereka agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen muda ini. Karakteristik generasi Z. Yang pertama, ambisius. Kedua, cenderung praktis dan instan. Ketiga, kebebasan dan memiliki percaya diri tinggi. Keempat, menyukai hal detail. Kelima, berkeinginan mendapatkan pengakuan. Dan yang terakhir, teknologi informasi dan digital. Selanjutnya, ada pengaruh iklan digital terhadap keputusan pembelian generasi Z. Yang pertama, ada akses instan dan ketersediaan informasi seperti koneksi dan pencarian informasi. Yang kedua, e-commerce dan pembelian online seperti belanja online dan pembayaran digital. Yang ketiga, pengaruh terhadap gaya hidup seperti kebiasaan konsumsi media dan adaptasi terhadap teknologi baru. Selanjutnya, metode kuantitatif. 1. Penelitian kuantitatif dipilih karena memungkinkan kita untuk mengukur hubungan antara variabel secara objektif dengan analisis statistik yang tepat. 2. Penelitian kuantitatif juga membantu kita untuk mengukur pengaruh iklan digital terhadap keputusan pembelian produk di kalangan generasi Z di Yogyakarta. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi seluruh generasi Z yang berdomisili di Yogyakarta usia 18 hingga 25 tahun karena kelompok atau generasi yang tumbuh dengan teknologi digital dan mereka rentan terkena iklan digital. Selanjutnya sampel. Yang pertama, teknik purposive sampling akan digunakan untuk menentukan sampel sebanyak 200 responden. Kedua, kriteria responden. Yang pertama ada berusia 18 sampai 25 tahun, kedua aktif menggunakan media sosial, dan ketiga pernah terpapar iklan digital. Kemudian variabel penelitian ada dua. Yang pertama variabel independen atau X, iklan digital diukur melalui frekuensi exposure, daya tarik konten, relevansi iklan, dan platform digital. Yang kedua variabel dependen atau Y, keputusan pembelian diukur melalui tahapan kesadaran, ketertarikan, evaluasi, keinginan, dan keputusan membeli produk. Selanjutnya, kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, data pertanyaan atau kuesioner memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Yang kedua, studi kepustakaan, membaca buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, skripsi sebagai acuan penelitian dahulu maupun browsing dari internet. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Ada tiga. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif mencakup perhitungan frekuensi, mean, median, modus, dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Metode ini membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data tanpa melakukan generalisasi atau inferensi yang lebih dalam. Yang kedua, analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi akan membantu mengidentifikasi pengaruh iklan digital terhadap keputusan pembelian.
Yang ketiga, analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data. Teknik ini juga membantu dalam memahami konteks dan nuansa pengalaman responden. Bab 4 yaitu anggaran biaya. Ada transportasi lokal, sumber dananya dari dana pribadi, perguruan tinggi, dan instansi lain. Yang kedua, rekap sumber dananya dari dana pribadi, perguruan tinggi, dan instansi lain. Kemudian ada jadwal kegiatan untuk koordinasi dengan tim dan fasilitator dan perencanaan dan pengadaan kebutuhan research itu bertanggung jawab Amanda. Kemudian ada persiapan instrumen research itu Vina, laporan kemajuan research itu Widya, dan penyusun laporan akhir itu Diva. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh iklan digital terhadap keputusan pemilihan generasi Z di Yogyakarta. Fokus penelitian adalah elemen-elemen iklan digital seperti estetika, frekuensi exposure, dan relevansi terhadap keputusan pembelian produk generasi Z. Di era digital, generasi Z yang akrab dengan teknologi dan media sosial menjadi target utama iklan digital. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 200 responden yang aktif menggunakan media sosial. Diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana iklan digital mempengaruhi pola konsumsi generasi ini. Yang ketiga, dari hasil yang diharapkan, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana iklan digital berkontribusi dalam mempengaruhi pemilihan produk berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Temuan ini penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk memahami dan mengelola dampak iklan digital terhadap perilaku konsumerisme, terutama dalam kalangan generasi Z yang sangat terhubung dengan dunia digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.